Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Konco GLB Podcast Desa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kembali bersama-sama kita akan ngobrol, kita akan mengulas kembali kearifan-kearifan yang ada di kampung kita sebagaimana tagline dari GLB Podcast Desa ini. Dan telah hadir bersama saya sosok pemuda yang begitu dempal tangguh gitu ya. Dia adalah Mas Niko Perlambang Agung MPDI. Beliau adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah atau Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Kediri, sekaligus guru di SMA Negeri 2 Kota Kediri. Assalamualaikum Mas Niko. Waalaikumsalam Mas Gunardi. Ya, alhamdulillah hari ini menyempatkan hadir di ruang podcast kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang utamanya tentang pemuda dan kepemudaan, yang ini tentu kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman muda maupun yang beranjak muda. Bagaimana seharusnya kiprah seorang pemuda itu agar bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, terlebih bagi bangsa dan negaranya. Mas Niko ya, kalau kita bicara tentang pemuda ini saya teringat masa Nabi ya. Bahwasanya pendukung utama dakwah Nabi itu kebanyakan adalah para pemuda. Karena tokoh-tokoh tuanya kebanyakan adalah para penentang Nabi. Praktis yang sudah boleh dikatakan tua itu hanya sahabat Abu Bakar. Yang selainnya itu masih muda semua. Juga lebih ke sini lagi di masa kemerdekaan kita. Yang paling banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam persiapan kemerdekaan, kita tahu dan banyak membaca adalah para pemuda. Nah, hari ini pemuda seperti apa yang ada dalam pengamatan Mas Niko ini? Baik, terima kasih Mas Gunardi. Sebelumnya terima kasih karena telah diundang dalam acara Podcast Desa ya, podcast yang saya kira fenomenal se-Kediri Raya. Jadi pemirsa sekalian jangan lupa like dan subscribe acara ini, insya Allah bermanfaat. Di sini saya tidak ingin menggurui, tetapi nanti kita bisa sharing Mas Gunardi, menambah wawasan, saling memberikan masukan, karena mau tidak mau harus diakui bahwa kiprah saya di organisasi kepemudaan sedikit banyak juga belajar dari Mas Gunardi sebagai salah satu senior saya. Kalau kemudian ditanya tentang pemuda hari ini, maka kita akan mendapati sebuah fenomena yang menarik ya, bahwa pemuda hari ini kalau menurut saya Mas Gunardi terlalu banyak dininam bobokkan, dimanjakan oleh kemudahan fasilitas yang ada. Oh, gitu nah ya, ini beda dengan zaman dulu. Kalau kemudian kita tarik dalam ranah spiritual katakanlah ya, saya masih ingat kata guru agama saya ketika SMA. Jadi beliau pernah cerita, anak muda di Palestina kalau mau sholat itu kesusahan, karena mereka tidak tahu kapan sewaktu-waktu rudal atau bom akan menyerang mereka ya, dalam ancaman serangan Zionis. Nah, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat mereka untuk ibadah, Mas Gun. Begitu ya. Iya. Nah, kita sekarang hari ini kan dimudahkan dengan banyaknya tempat ibadah yang ada begitu banyak di sekitar kita. Katakanlah di sekitar sini ya, ruas jalan yang ada di sekitar markas podcast Desa ini. Sudah ada berapa masjid? Banyak. Ini dalam 100 meter atau 200 meter bisa jadi ada 3 musola gitu. Ada 3 musola, itu belum masjid. Ya. Tetapi apakah hal itu kemudian memberikan spirit atau semangat bagi anak muda untuk bisa mengakses kemudahan beribadah? Belum tentu. Maka hakikatnya kalau kita mengatakan bahwa Palestina dalam
keadaan terjajah, tetapi mereka begitu bersemangat beribadah. Sedangkan kita yang dalam pandangan kita, penilaian kita itu sudah merdeka, ternyata masih terbelenggu berbagai macam hal sehingga tidak cancut di dalam beribadah. Ini baru dalam ranah spiritual, Itu ya. belum yang lain. Nah, jadi itu mungkin awal Mas Gun. Jadi hari ini pemuda kita terlalu banyak dinina bubukkan, dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang ada, medsos, kemudian banyaknya aplikasi-aplikasi yang populer seperti TikTok. Mau nggak mau itu mengurangi produktivitas pemuda untuk lebih menggerakkan semangatnya berbuat dalam kegiatan yang positif. Jadi berbeda dengan zaman yang agak lama barangkali ya. Termasuk mungkin kita masih mengalami ketika dulu tidak seperti saat ini ya, kecanggihan teknologi tidak seperti saat ini, sehingga kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mengasah keilmuan maupun pengalaman kita sebagai pemuda itu lebih banyak ya. Kan sebagai ketua pemuda Muhammadiyah ini, apakah ini juga terjadi di kalangan pemuda yang aktif di organisasi seperti itu ya? Iya, kalau kita lihat tren sekarang itu memang untuk tidak hanya di pemuda Muhammadiyah sebenarnya Mas Gun, tetapi di organisasi kepemudaan yang lain, saya kira cukup sulit sekarang untuk menggait anak-anak atau para pemuda untuk mau masuk ke organisasi kepemudaan. Nah, jadi itu tadi mungkin salah satunya karena tadi ya, lebih enak dengan dunianya sendiri, lebih dinina bubukkan oleh kesenangan mereka sendiri. Padahal di organisasi kepemudaan itu kita dilatih untuk berjuang, untuk meningkatkan soft skill kita. Dan kalau di pemuda Muhammadiyah sendiri memang kita ini bukan sekumpulan pemuda-pemuda yang baik, tetapi kita di pemuda Muhammadiyah sama-sama belajar untuk menjadi pemuda yang baik. Begitu. Jadi selalu berproses, Mas Gun. Ya, jadi adanya kita bergabung di dalam organisasi kepemudaan itu justru sebagai media latihan kita. Untuk belajar bersama. Ya, kalau orang mengatakan bahasa kawah condro dibuka mungkin gitu ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi memang kondisi memang seperti ini ya. Jadi mau tidak mau ini adalah kenyataan yang ada, dan sebagai solusi ataupun langkah-langkah kita yang sudah aktif di organisasi untuk meningkatkan partisipasi ini tentu harus dilakukan. Mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan passion ataupun dunia pemuda saat ini. Dan itu kalau saya mengamati memang pemuda sebenarnya tidak ingin terikat dengan organisasi yang saklek, yang itu membelenggu kreativitas karena harus terikat dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa. Tetapi dalam hal berkumpul, berorganisasi ini sebenarnya tetap ada. Hanya saja mungkin keterikatannya itu lebih luas, aturannya lebih fleksibel sehingga mudah untuk menggait anggota. Nah, ini bagaimana dengan kalau di pemuda Muhammadiyah sendiri maupun yang seharusnya kita lakukan dalam hal rekrutmen? Iya. Memang anak muda sekarang itu jadi benar yang dikatakan oleh Mas Gun bahwa pemuda hari ini memang tidak ingin terikat ya, tidak ingin terafiliasi dengan organisasi tertentu. Mereka lebih suka membentuk komunitas atau paguyuban. Tetapi senyampang hal yang mereka lakukan itu positif, maka kenapa tidak? Tetapi ada hal-hal yang itu tidak mereka peroleh ketika mereka mungkin ikut komunitas tersebut. Seperti contoh mungkin nanti mungkin bisa Mas Gun ralat ya mungkin ya. Karena saya dulu juga pernah ikut komunitas Mas, komunitas pecinta klub bola saya dulu itu. Gitu. Jadi acaranya itu setiap malam nobar aja. Dan saya nggak menemukan, awal-awal memang antusias Mas Gun. Tapi lama-kelamaan bosen.
Di sana itu nggak dilatih bagaimana manajemen konflik, kemudian leadership, lalu membangun relasi sosial dengan sesamanya. Jadi nggak ada. Termasuk mungkin kemandirian ekonomi Nah, juga tidak betul, ada betul. ya. Iya, nggak ada. Tapi kadang juga ada sih, mereka juga kadang ada kegiatan sosial bahkan. Nah, iya betul. Jadi, tapi itu mungkin hanya pada momen-momen tertentu saja dan tidak ajak. Oh ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ikut komunitas pun nggak masalah. Asal yang mereka lakukan itu tetap dalam koridor yang positif dan tidak mengganggu orang lain, dan yang penting tidak ada unsur maksiat gitu, Mas. Oh gitu ya. Memang anak muda ini sebenarnya punya potensi Iya, yang betul. yang luar biasa ya. Iya. Kalau dalam Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Ada potensi untuk ketakwaan, tapi juga ada ilham dalam kejahatan atau kerusakan. Memang diperlukan salah satu leadership tadi ya. Jadi di komunitasnya itu harus ada sosok pemimpin yang bisa mengarahkan seperti itu ya. Kalau di Pemuda Muhammadiyah secara khusus maupun secara umum ini harusnya seperti apa ini kita untuk memberikan solusi agar anak-anak muda ini tetap bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, ya kebaikan dirinya atau untuk kebaikan bangsanya. Nah, jadi kalau di Pemuda Muhammadiyah itu tadi mungkin ada yang belum tak jawab ya, Mas Gun. Dalam hal rekrutmen intinya kita tidak ingin memaksa orang-orang untuk masuk ke Pemuda Muhammadiyah. Jadi kita bukan organisasi massa, kita organisasi kader. Atau harusnya kalau di Pemuda Muhammadiyah ini ya banyak diisi oleh anak-anak dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah ada gitu. Harusnya kader-kader idealnya seperti gitu, itu idealnya. Cuma yang selalu kita tekankan, ada ayat yang menarik, ini bisa disebut sebagai ayat perkaderan mungkin. Walaupun asbabun nuzulnya ini insya Allah kaitannya sama ayat waris. Nah, An-Nisa ayat 9. Wal yahsaladina law taraku min halfihim duriyatan di'afan hafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kalian takut kepada Allah kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah. Nah, jadi ini menjadi pedoman bagi kita bahwa ketika kita aktif di organisasi kepemudaan, kita harus bisa meninggalkan legasi, meninggalkan warisan yang baik, meninggalkan modal yang baik, meninggalkan ajaran yang baik. Jadi di organisasi itu kita nggak mencari untung, Mas. Iya. Kita nggak mencari kehidupan di sana, tapi kita justru memberikan manfaat kepada sesama, manfaat kepada kader yang itu bisa dirasakan penerus kita nanti. Nah, Iya. jadi kalau dalam masalah agama sendiri, masalah ilmu agama, kalau di Pemuda Muhammadiyah mungkin saya nggak terlalu ahli, tetapi alhamdulillah ada rekan-rekan yang lain yang itu bisa memberikan support, yang memberikan memberikan tambahan, dan saya beruntung Mas di situ. Jadi saya bukan orang yang pinter, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain. Termasuk juga ada yang mereka kuat di bidang ekonomi gitu. Betul Mas. Dalam entrepreneur juga jadi ada bidang-bidangnya gitu. memang. Bidang-bidang itu. Ya, tadi juga sempat saya sebutkan bahwa Mas Niko ini juga seorang guru di SMA. Kalau pengamatan Mas Niko, anak-anak usia SMA sendiri itu apakah juga terjadi fenomena yang seperti tadi yang disebutkan di awal tadi? Ya, jadi saya alhamdulillah guru di SMA Negeri 2 baru 3 tahun, Mas Gun. Ya, baru honorer alhamdulillah. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat di kalangan siswa SMA, benar seperti salah satunya seperti saya sampaikan tadi, mereka terlalu dimanjakan oleh fasilitas yang ada, dininabobokan oleh fasilitas yang ada,
Dan mungkin nanti kita bisa sharing ya Mas Gun ya. Mas Gun juga sebagai pendidik senior ya di Kota Kediri dan juga Ya belum lah. juga pendakwah juga. Jadi nanti kita mungkin bisa ketemu rumusan ini Mas. Apa masalah kepemudaan hari ini tuh apa? Nah, kita bisa sharing bersama. Mungkin yang paling jadi sorotan itu kalau menurut saya itu ada dua Mas Gun. Yang pertama adalah krisis adab. Betul. Yang kedua adalah krisis keteladanan. Nah, kalau krisis adab ini mungkin nanti nggak saya jelaskan terlalu panjang, mungkin semua sudah tahu ya. Bahwa adab itu penting, bagaimana kita punya rasa hormat kepada guru kita, kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang jadi sorotan juga adalah krisis keteladanan. Ada yang pernah bilang seperti ini ke saya Mas Gun. Jadi guru ki enak pahalane ki mengalir terus menerus. Senyampang anak didike kuwi apa nglakoni apa sing diajarne. Nah, di satu sisi itu benar Mas Gun. Iya. Tapi di sisi lain, ya kalau kemudian kita nggak bisa memberikan keteladanan kepada mereka, ini juga bumerang bagi kita. Contohnya yang paling mudah seperti ini. Le, awakmu aja ngerokok le, ternyata saya ngerokok. Nah, kan tidak masuk Mas Gun. Iya, iya. Walaupun alhamdulillah saya tidak ngerokok. Nah, jadi ini penting bagi kita Mas Gun. Ternyata apa? Jadi guru itu juga menjadi media pembelajaran bagi kita. Agar bisa menjadi sosok yang baik dan dipandang oleh anak didik kita itu benar-benar apa ya? Uswah hasanah. Iya, ya. Memang karena adanya krisis keteladanan tadi ada sosok-sosok penting yang mestinya tampil sebagai teladan gitu betul, ya. Betul Mas Gun. Gitu. Kalau di SMA sendiri, apalagi SMA 2 ya, itu anak-anak kalangan menengah ke atas. Apakah seperti itu ya? Karena Ya, dengan mayoritas. zonasi kemarin ya sama saja atau merata gitu. Ya alhamdulillah hampir merata lah. Jadi ya Ini boleh saya minum ini ya? Iya boleh. Saya juga mau minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentang giroh keagamaan di SMA 2 ini seperti apa? Kalau saya juga pernah sih beberapa kali ada kegiatan di sana. Saya diajak sama Pak Nuryani. Oh iya, senior saya Mungkin itu. perlu sewaktu-waktu diundang ke sini. Oh iya, itu apa namanya? Menginspirasi juga. Jadi luar biasa beliau. Jadi beberapa waktu saya diajak ke sana untuk ikut ke dalam kegiatan Pondok Ramadan itu ya. Ya luar biasa sih, ada di antara mereka yang concern, ada yang pengen ngapal Quran juga gitu. Kalau secara umum seperti apa ya sekarang? Itu kan sudah beberapa waktu yang lalu gitu. Giroh keagamaannya. Ya kalau ditanya girohnya ya sangat meletup-letup ya. Antusias. Jadi setiap tahunnya mereka buat acara kayak SID itu Semata Islamic Day yang mana mereka ingin mengundang tokoh-tokoh yang notabene belum hadir di Kota Kediri dan menginfluence ya. Jadi bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Contohnya kayak Felix Yau, Muzamil, Oh iya. ya dan lain-lain. Nah, jadi kalau ditanya semangatnya bagus, cuma memang perlu kita arahkan Mas Gun, perlu kita arahkan saja mereka. Mungkin dari sisi motivasi menghadirkan tokoh-tokoh muda inspiratif tadi memang sangat bagus. Itu yang ibaratnya yang menggarap softwarenya gitu ya. Iya. Tapi dari sisi skill yang keseharian ini juga perlu tukang garap atau pemikiran yang serius, program yang juga terstruktur gitu ya. Iya, iya. Pendidikan mulai TK SD lah yang kita bicarakan. Itu memang harusnya seperti kan kalau dalam Islam pendidikan yang utama didiklah iman dan Quran gitu. Itu yang mestinya ditanamkan terlebih dahulu. Hanya saja di masyarakat kita ini pendidikannya ya seperti yang kita tahu itu agama kan porsinya sangat kecil sekali di sekolah itu sehingga sampai SMA pun mungkin kesadaran untuk lebih berkhidmat untuk agama itu ya memang perlu ditanamkan lagi. Jadi menurut saya itu jadi problemnya kalau ya sejak awal itu sudah ada kesadaran atau pendidikan iman dan
Quran tadi, termasuk pembiasaan ibadah yang baik itu saya kira nanti ketika dia masuk masa pemuda itu akan menyadari tanggung jawabnya gitu. Begitu Mas Niko kalau. Ya, nah luar biasa. Iman dan Quran ya Mas Gun. Iya. Jadi kan begini. Ada yang disebut ketika anak memasuki, kalau dalam saya sebenarnya tidak ingin menggunakan istilah remaja itu ketika saya mulai baca-baca itu ya. Karena remaja itu artinya itu kedunguan, kalau dalam bahasa Arabnya yang dari buku yang saya baca itu murohakoh, itu artinya kedunguan. Nah itu kita stempelkan ada dalam kehidupan anak-anak kita. Nah sebenarnya itu ndak boleh gitu. Nah bagaimana itu? Kok bisa terjadi? Itu memang ada, tetapi dalam mungkin bukunya Budi Azhari itu ya, remaja Hijaz dan Amerika, antara Hijaz dan Amerika itu ternyata terjadinya krisis identitas, kebingungan identitas, sehingga orang kalau mau masuk masa remaja dia masih mencari identitas yang itu kecenderungannya justru pada kenakalan-kenakalan itu hanya terjadi di negeri-negeri yang sejak kecil tidak dibiasakan dengan adab-adab Islam, dengan adab-adab ibadah, dengan mungkin dengan mengaji, dengan hormat pada ulama, pada guru, seperti itu. Sehingga ketika memasuki masa remaja dia tidak sadar akan kewajibannya gitu. Tetapi di negeri Hijaz ya, di Jazirah Arab lah gitu ya, yang disebutkan di situ. Karena sejak kecil anak-anak sudah dibiasakan dengan adab-adab Islam, dengan pembiasaan ibadah, dengan pendidikan keimanan yang baik, maka dia menyadari bahwa tugas hidupnya itu sudah jelas, yakni untuk mengabdi kepada Allah dengan berbagai macam caranya gitu. Sehingga tidak terjadi kebingungan identitas tadi, sehingga apapun pilihan profesinya mungkin itu akan diabdikan untuk kepentingan yang lebih tinggi, yakni beribadah kepada Allah, seperti itu. Kalau dalam menarik itu. Jadi pemuda dibiasakan khidmat kepada orang lebih tua, ulama ya. Jadi negeri kita malah beberapa hari yang lalu pemuda menikah ulama. Ya inilah. Nah, tentang masalah kepemudaan ini. Ya, kalau memang sudah masuk usia pemuda, jadi saya tidak ingin lagi menggunakan istilah remaja. Termasuk mungkin kalau anak-anak SMA ya. Iya. Saya pesen banget adik-adik ini, jangan lagi lah nanti kalau lulus itu pakai apa itu? Coret-coret, semprot-semprotan itu. Alhamdulillah dulu saya enggak begitulah bajunya. Bahkan masih bisa saya pakai lagi gitu. Karena apa? Itu menunjukkan ketidakdewasaan kan sebenarnya. Coba kalau kaitannya pesta kemenangan lah atau pesta kelulusan itu, saya kok jadi teringat surah An-Nasr yang pendek saja itu, Mas. Yeah. Kan itu mengisahkan ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika pertolongan Allah telah datang dan kemenangan itu telah ada, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah gitu. Jadi orang Mekah ketika Mekah sudah dibuka itu berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi apakah Allah memerintahkan untuk berpesta kemenangan? Kan tidak ya. Tapi justru memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gitu. Memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahmid dan beristighfar. Ya. Nah, maka saya kira kelulusan itu bagian dari kemenangan juga, bagian dari satu tingkat keberhasilan yang mestinya cara bersyukurnya juga tidak harus sampai melampaui batas. Ya, apalagi sampai konvoi juga itu kan, kalau saya kira anak SMA 2 nggak pantas lah ya seperti itu ya. Nggak ada SMA negeri 2 nggak ada. Ya insya Allah nggak ada, Mas. Saya bisa pastikan nggak ada.
Alhamdulillah kalau masih termasuk mungkin ya anak-anak di SMA yang lain. Ya, kalau di Kota Kediri insya Allah nggak ada. SMA, SMK saya kira nggak ada. Apalagi sekarang sudah ada solusi pengumuman kelulusan yang lebih sistematis yang memungkinkan untuk tidak terjadi Nah, iya. pesta kelulusan yang ya kebablasan gitu. Iya. Dan trennya sekarang itu rata-rata SMA kalau kelulusan itu malah ini buat acara kayak bakti sosial, mengumpulkan pakaian yang Layak layak, pakai, nah, diberikan kepada adik kelasnya atau ke sekolah lain yang membutuhkan. Iya, iya. Berarti Jadi selalu ada upaya perbaikan. ya, ya syukurlah kalau memang sudah seperti itu. Berarti memang ciri khas pemuda itu ada potensi ketakwaan, potensi kebaikan yang sangat tinggi tadi, mestinya memang harus diarahkan yang ke jalan yang sebenarnya gitu. Nah, ini kalau gini kan enak ngobrol sharing gini ya. Bisa apa dilihat apa muridnya jenengan juga murid saya. Iya, iya. Kira-kira ada solusi lain apa enggak ini Mas? Mungkin nanti kita bisa melengkapi. Selain mungkin kita sebagai seorang pendidik lah. Jadi saya kan sudah sampean dapat solusi 1. Iya. Nah, kalau mungkin solusi dari saya juga itu seperti yang saya sampaikan tadi, krisis keteladanan. Jadi kita memberikan contoh sebaik mungkin. Kalau krisis keteladanan itu saya kira mungkin kita kembalinya ya kepada sejarah. Nah, ini menarik. Baik sejarah dalam jangka pendek negeri kita sendiri maupun sejarah yang lebih jauh, utamanya sejarah kita sebagai orang Islam ya sirah nabawiyah, termasuk para sahabat dan para tabi'in, seperti itu. Mungkin kalau kaitannya dengan pemuda ini Mas, itu saya teringat kisahnya Zaid bin Sabit itu. Zaid bin Sabit ini waktu usia masih belum 15 atau masih 15 itu. Ini sangat pengen ikut perang Badar. Karena waktu itu Nabi memerintahkan semua laki-laki yang sudah balik harus ikut ke Badar gitu. 15 tahun ya. Ya, nah ini Zaid dan Abdullah bin Umar juga ikut, bahkan supaya kelihatan tinggi itu dia membawa pedangnya sampai kalau istilah kita jinjit-jinjit begitu ya. Ternyata ketika Rasul memeriksa pasukannya di sesi terakhir itu ketahuan, wah nah ini kok masih anak-anak ini. Akhirnya disuruh pulang. Nah, tertunduk lesu, menunduk, berjalan pulang menangis, menemui ibunya. Nah ini loh, tangisannya saja itu bukan karena apa ya? Karena tak diputuskan kekasih bukan. Karena cidro gitu ya. Tapi karena gagal ikut dalam perjuangan tuh yang menjadikan air matanya begitu berharga gitu ya. Nah, ternyata apa? Selesai perang Badar, maka karena Zaid ini masih kalau diruntut dari keluarga itu masih ada hubungan kerabat dengan Nabi, karena kakek Nabi Abdul Muthalib itu dari Madinah juga kan. Nah itu paman-pamannya barangkali mendatangi Nabi dan mengatakan, wahai Rasul, Zaid ini sudah hafal beberapa surah Al-Quran. Karena waktu itu memang Al-Quran belum turun sepenuhnya Mas. Iya, sehingga kalau hafalnya beberapa surat itu sudah tergolong cerdas. Istimewa. Ya. Maka berilah ia tugas yang itu bisa menjadi lahan pengabdiannya. Barangkali bahasanya kalau kita terjemahkan ya seperti itu ya. Nah akhirnya Zaid ini diberi tugas untuk mempelajari bahasanya orang Yahudi. Karena selama beberapa waktu itu Nabi menggunakan jasa orang Yahudi untuk menerjemah surat-surat maupun untuk mengirim surat gitu. Sehingga tapi Nabi kurang percaya kalau itu orang Yahudi itu, maka Zaid disuruh belajar dan tidak butuh waktu lama Zaid ini pun menguasai bahasa orang Yahudi. Nah, berikutnya bahasa Persia dan bahasa lainnya dalam waktu yang sangat singkat itu. Maka ini juga menjadi nasihat saya kira bagi para pemuda itu untuk bisa mengabdikan diri kepada agama ini
itu tidak mesti menjadi seorang mubalek gitu ya, seorang dai gitu. Tapi mungkin kita punya keunggulan di bidang penguasaan bahasa asing gitu. Tetapi memang dasar-dasar keimanan, dasar-dasar Al-Quran yang pokok tadi memang tetap harus ada ya. Itu kan menjadi pondasi. Ketika kita memiliki keunggulan di bidang bahasa misalnya, itu sebenarnya lahan atau potensi yang sangat besar untuk bisa kita abdikan diri kita di dalam agama ini gitu. Kalau kita ingat lagi Mas, kita jadi panjang tapi ini. Enggak apa-apa Mas, memang ini bermanfaat. Ingat kisah Nabi Sulaiman bingung mencari burung hudhud. Burung hudhud karena dia berpisah dengan rombongan karena main sendiri gitu. Ternyata burung hudhud main ke negeri mana itu ya? Negeri Sabak itu. Dan mengetahui ada negeri yang masih menyembah matahari gitu. Sehingga dia balik menemui Nabi Sulaiman. Bahkan kalau andai dia tidak membawa kabar penting itu, ya, mungkin sudah disembelih gitu ya. Ternyata itu kabar yang sangat penting bagi Nabi Sulaiman, yang kemudian beliau menulis surat dan dikirimkan kembali oleh burung hudhud. Mungkin kalau sekarang di WA mungkin ya. Nah, langsung. Nah, iya. Kita saat ini juga masih ada negeri yang kita tahu juga masih menyembah matahari. Walaupun kita juga tahu dalam adab keseharian, kedisiplinan, kebersihan mungkin sangat islami. Tapi dari sisi tauhid, dari sisi ketuhanan mungkin masih butuh sentuhan dakwah. Dan tergolong negara maju. Dan maka di tangan teman-teman pemuda inilah saya kira itu amanah dakwahnya ada gitu. Kalau yang seperti kita ini kan sudah sekupnya cukup di lokal-lokal sini saja gitu aja. Desa bisa. Ya, desa. Kearifan kampung kita. Ya. Ya, menarik Mas Gun ini. Mungkin ada solusi lagi Mas Gun. Kok solusi terus? Ya ini ganti saya yang jadi mewawancarai. Ya. Itulah ya teman-teman. Sinergi ini Mas Gun. Teman-teman pemuda khususnya yang ada di SMA saya kira ya dipelajari lah, termasuk mungkin sejarah jangka pendek negeri kita sendiri pun sekarang kan sudah tidak ada pelajaran sejarah yang seperti kita dulu ya. Ya, bagaimana perubahan ya, perjuangan para pemudanya ya, andai mereka bukan orang-orang yang ikhlas, mungkin setelah berjuang mereka berebut mendapat kursi kan. Nah iya ya. Benar Mas Gun itu. Tapi karena mereka memang niatnya berjuang untuk menegakkan ya kalimat Allah, li'ilah kalimatillah itu ya, sehingga itu juga sempat yang diungkapkan oleh Prof. Natsir itu Mas kayaknya, bahwa kenapa hari ini kita itu sulit bangkit itu karena kita itu boleh jadi belum berjuang tapi sudah mengharapkan apa ya istilahnya? Imbalan. Sedangkan dulu para pejuang dulu itu berjuangnya betul-betul ikhlas itu tadi. Sehingga andai mungkin setelah perjuangan itu ngotot semua pengen jadi presiden misalnya. Itu pasti ya enggak seperti ini ceritanya. Ya. Tetapi itu pun saya kira tokoh-tokoh hari ini juga perlulah kembali menengok sejarah awal negeri kita ini ya. Belajar sejarah. Iya, sejarah itu. Alhamdulillah, ini luar biasa ini hari ini ya podcast kita ini. Walaupun dingin ini. Ya, diminum dulu Mas. Bismillah. Sudah habis ini saya Mas Gun. Ya. Oh ya. Kalau terjadinya
pemuda hari ini yang seperti kita bicarakan tadi kan memang tidak lepas dari peran generasi tua. Nah, ya ini. Kalau menurut pandangan Mas Niko sendiri seperti apa? Apakah generasi tua ini sudah cukup di dalam memberikan kesempatan untuk anak-anak muda berkarya, ataupun di dalam pendidikannya sudah mengarahkan yang tepat? Itu bagaimana menurut Mas Niko? Kalau disuruh menjawab bagaimana peran generasi tua hari ini, mungkin bisa dikatakan berimbang ya Mas Gun ya. Ada generasi senior mungkin ya, kalau katakan generasi tua kok gimana itu. Oh iya. Generasi sepuh atau generasi senior yang begitu masif memberikan ruang kepada para pemuda dengan mungkin memberikan beasiswa, memberikan pelatihan, memberikan peran. Tapi di sisi lain juga ada generasi senior kita yang mungkin tidak bisa memberikan kesempatan atau mungkin keteladanan, Mas Gun. Contohnya kalau kita lihat mungkin di berita ya, ada melakukan korupsi, kemudian melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Jadi mungkin berimbang ya Mas Gun ya. Dan sebagai pemuda ya tentu saja kita harus mencari peluang karena saya percaya bahwa para bapak kita, ibu kita itu begitu banyak yang masih memberikan ruang kepada para pemuda dalam berbagai bidang. Nah, jadi mungkin kayak Mas Gun di sini membuat rumah tahfidz apa rumah tahsin, Mas Gun? Ya, dua-duanya sih. Nah, ya. itu kan berarti kan memberikan ruang Mas Gun untuk anak muda sekitar. Nah, dan lain-lain lah Mas Gun, dan lain-lain. Artinya ya ada yang sudah pas memberikan kesempatan untuk anak-anak muda, ya ada yang memang belum menyadari pentingnya memberi kesempatan itu ya. Ya, ada mungkin yang contoh kalau di desa saya dulu ya. Jadi setiap acara acara PHBN, Hari Besar Nasional itu, jadi panitianya itu yang itu aja. Yang muda-muda itu nggak diberikan ruang. Nah, tapi sekarang insya Allah nggak seperti itu, Mas Gun. Ini contoh yang sederhana saja. Iya. Ya memang kalau orang tua memang harus menyadari bahwa ada saatnya orang tua itu menyerahkan estafet baik itu kepemimpinan maupun ya hal-hal lain kepada para pemuda ya, sehingga ya memang harus bahkan ada anggaran khusus untuk mendidik anak muda ini, karena kalau tidak mereka akan diambil oleh orang-orang yang menginginkan kerusakan. Bahkan orang-orang yang menginginkan kerusakan itu tidak eman dalam mengalokasikan uangnya untuk merebut anak-anak kita itu. Kalau di pemerintah Kota Kediri insya Allah ada, Mas Gun. Makanya anggaran kepemudaan itu. Kalau Ustadz UBN itu ya, Bahtiar Nasir, itu mengatakan begini. Walaupun ini kaitannya juga lebih ke orang tua ya. Jangan kau gemukkan badan anak-anakmu sementara jiwanya dirampok oleh ini menyindir saya ini Mas Gun. Bukan ya. Ya, kan kebanyakan orang tua itu hanya memikirkan makan anak-anaknya, maksudnya seperti itu ya. Tadi belum selesai Mas Gun. Ya. Jadi jangan hanya kau gemukkan badannya sementara jiwanya dirampok oleh materialisme, oleh liberalisme, kapitalisme, komunisme, pluralisme, dan isme-isme yang boleh jadi sesat merusak itu tadi. Jadi maka orang tua maupun secara umum generasi tua itu memang harus menyiapkan anak-anak mereka, anak-anak kita semua untuk agar anak-anak ini nanti tadi menyadari kewajiban hidupnya, sehingga ketika mereka sudah balik ya, ini loh yang perlu disadari itu Mas, ini jadi melebar lagi ini, jadi panjang lagi. Kalau kita bicara balik itu ya, itu kan
ciri-ciri fisik kan. Iya, Ya, iya. coba teman-teman apa adik-adik pemuda itu balik itu kan coba tumbuh kumis, ini mulai Jenggot. suara mulai membesar gitu. Tapi secara ruhiyahnya itu ada istilah sendiri kan, namanya kalau dalam surah An-Nisa tadi rusda ya, dalam rangkaian ayat tentang anak yatim tadi juga. Ya ini di situ indikasinya kemampuan mengelola keuangan gitu. Sehingga kalau sudah rusda itu harta yang dipegang oleh wali harus diserahkan tadi. Nah ini maka lah sekarang ini loh anak-anak itu balik datangnya lebih cepat dengan lingkungan terbuka teknologi yang Iya. semakin canggih ini. Itu masa balik datang lebih cepat. Mungkin anak SD kayak anak SMP, anak SMP kayak anak SMA, anak SMA kayak anak kuliahan. Kalau anak kuliahan seperti apa Mas Gun, suami istri? Bukan itu. Kalau dari sisi kedewasaan barangkali belum dewasa dalam hal ya pemikiran loh ya maksudnya. Nah, maka harus diupayakan juga bagaimana anak-anak ini tidak hanya fisiknya tadi, tidak hanya balik tadi karena itu fisik, tapi juga rusda tadi, cerdas ya, dewasa secara akal gitu. Jadi ya apa caranya ya dengan pembelajaran yang mengarahkan pada dewasa akalnya tadi ya, dengan Al-Qur'an, dengan kajian-kajian kitab-kitab ya, berbagai macam ilmu fikih seperti itu yang saya kira memang sangat mendewasakan kalau orang bergelut dengan Quran, bergelut dengan ilmu-ilmu syariat kita ini. Jadi ini yang menurut saya menjadikan nanti anak-anak itu pasti akan memiliki kesadaran pada dirinya untuk bagaimana tugas hidupnya itu tadi. Jadi berpikirnya sudah dia pasti akan bergabung dengan sendirinya, akan bergabung ke ormas-ormas pemuda tadi. Karena dia pasti pengen eksis, pengen berpartisipasi, mengaktualisasikan dirinya Iya. ya, dalam rangka kebaikan tadi yang mungkin muaranya menyembah beribadah kepada Allah tadi. Iya. Ya, menarik Mas. entah apapun yang dipilih, Pilihnya, mungkin ya tidak iya. harus pemuda Muhammadiyah Betul, misalnya, betul. mungkin tidak ada. Yang penting sarana aktualisasi lah itu yang penting. Iya. Karena memang dia menyadari tugas hidupnya, sudah jelas tugas hidupnya, bukan lagi bingung mencari identitas tadi. Mencari jati diri kan Mas. Bahasa keren ya Mas. Iya. Pencarian jati diri. Ya, Ya saya kira itu Mas. ya alhamdulillah Menarik banyak lah. hal yang menarik yang kita peroleh Mas. Walaupun diskusinya macet-macet tapi nanti mudah-mudahan tetap bisa kita ambil manfaat lah, dan utamanya untuk adik-adik pemuda lah. Iya. Nanti tumbuh kesadaran dalam diri anak-anak muda semuanya akan tugas hidupnya sehingga tidak perlu bingung. Dan kebingungan itu kebanyakan dilampiaskan pada hal-hal yang kurang bermanfaat itu. Terima kasih Mas Niko atas Sama-sama, Mas kehadirannya di ruang podcast ini, dan salam untuk teman-teman anak-anak muda, adik-adik muda semuanya. Siap. Mudah-mudahan Insyaallah. sedikit ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau perlu silakan kalau mau diajak ngobrol ke sini nanti, adik-adik. Siap. Kita siap menampung, karena anak muda senang kalau diajak diskusi begitu. Demikian pemirsa podcast Deso, mengurai kearifan kampung kita, percakapan dengan Mas Niko Perlambang Agung tentang pemuda, tentang ya hal-hal yang berkait dengan organisasi kepemudaan juga, walaupun tidak secara detail. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.